Teman-teman, ini ada satu tanda bahwa Anda masih ada trauma di masa kecil, yaitu ada perasaan insecure terhadap dunia luar, terhadap orang lain. Karena gini, ketika seorang anak sering disakiti oleh orang tuanya, orang tua ini kan cinta pertamanya seorang anak ya. Kalau cinta pertama ini rusak, maka dia tidak akan percaya ada cinta di luar sana, ada kebaikan di luar sana. Karena dunia pertamanya rusak nih. Makanya, wahai para orang tua, sayangi anakmu, berikan kehangatan. Karena Anda adalah cinta pertamanya dia. Bagaimana perasaannya kepada Anda akan menentukan bagaimana perasaannya kepada dunia ini. Wajar kalau anak Anda kelak susah percaya orang, karena kepada Anda pun dia merasa nggak nyaman, merasa nggak aman, merasa nggak percaya. Di rumah tuh suasana pengadilan, suasana kantor polisi. Di rumah tuh suasana dihakimi, nggak enak gitu loh. Harusnya ada tempat untuk anak pulang ke rumah, bisa curhat, bisa menjadi apa adanya, boleh mengeluh apa saja sama orang tua, benar-benar menjadi rumah, benar-benar menjadi wakilnya Tuhan. Buktinya kalau kita berdoa, curhat sama Tuhan, jadi apa adanya, kita nggak dimarahi Tuhan, nggak tiba-tiba ada petir, nggak tiba-tiba ada azab atau apa gitu. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi di masa kecil kalau Anda sering dimarahi, bahkan ada kekerasan fisik, sering dihakimi, selalu disalahkan, nggak heran kalau Anda selalu merasa insecure. Makanya ada tuh orang ketika bekerja atau berbisnis, dia selalu harus ngecek-ngecek ulang pekerjaannya. Terlalu takut salah, karena di alam bawah sadarnya ada sugesti bahwa jangan sampai salah nih, akhir dunia nih, kiamat nih kalau salah nih. Karena waktu kecil, waktu dia salah dihukum setengah mati. Mengerikan ya orang tua yang kalau marah sama anak tuh berlebihan. Membuat anakmu tuh insecure, takut banget salah, bahkan cenderung takut memulai, takut mencoba, nunda pekerjaan. Ya ujung-ujungnya alam bawah sadar dia mencegah dia. Gak usah ngapa-ngapain deh, ntar salah. Gak usah ngapa-ngapain, ntar gagal, ntar dimarahin, ntar dihukum. Padahal orang tuanya sudah tidak ada. Bayang-bayang itu masih ada. Nah itulah alam bawah sadar. Kejadiannya udah gak pernah terjadi, udah gak pernah dimarahin, orang tua pun mungkin sudah tiada, tapi bayang-bayangnya masih ada, karena masih traumatik. Itulah alam bawah sadar. Kita itu kadang hidup dalam ilusi ya, orang yang menyakiti udah entah kemana, udah berlalu eventnya, udah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, tapi kita masih gak bisa move on, karena alam bawah sadar itu memang 70% menguasai hidup manusia. Jadi, kalau Anda ingin sukses, ingin bahagia, ya memang harus mengatasi luka-luka di masa kecil. Banyak orang gak percaya beginian ya. Udahlah itu gak mungkin mengganggu. Ya gak apa-apa. Ini hanya bagi yang melek psikologi kok. Bagi yang melek psikologi, yang ngerti ilmu psikologi. Banyak yang tidak percaya bahwa inner child, diri kecil kita itu mempengaruhi hidup kita sekarang. Diri kecil kita itu selalu ada. Hanya saja di masa-masa produktif, usia 20, 30, 40 itu kayak ditekan ke dalam, gak menonjol. Tapi kelak di masa tua, masa lansia muncul lagi tuh. Maka ada istilah orang tua akan seperti anak kecil lagi. Anda kalau ke panti jompo jangan kaget. Beliau-beliau kalau curhat tuh bisa nangis, bisa cerita. Mode anak kecil. Karena memang diri kecil kita selalu ada di alam bawah sadar. Di usia-usia produktif kita kan pura-pura bahagia, kita jaim nih. Kalau itu tidak kita rekonsiliasi, tidak disembuhkan inner child kita, hanya soal waktu, suatu saat nanti akan muncul. Makanya ada orang yang kalau marah tuh benar-benar luar biasa. Atau kalau lagi ngambek, benar-benar ngambek yang luar biasa kayak anak kecil. Merajuknya luar biasa. Ada wanita dalam hubungannya terlalu needy, terlalu posesif, terlalu insecure, terlalu gak percayaan sama pasangannya. Karena ya salah satu penyebabnya kalau si putri ini di masa kecil sering lihat bapaknya selingkuh atau menyakiti ibunya, dia akan insecure pada semua laki-laki. Terjadi proyeksi generalisasi. Dia ada luka batin sama bapaknya, terproyeksikan ke semua laki-laki lain. Sehingga dia punya suami walaupun suaminya sesetia apapun, sealim apapun, negative thinking aja rasanya. Itu dari alam bawah sadar tuh, ada luka yang belum sembuh sama bapaknya. Maka di video-video yang zaman dulu saya sering ngomong tuh, kalau Anda mau menikah, cek dulu deh ini orang udah sembuh dengan masa lalunya atau belum. Kalau enggak, Anda akan jadi bulan-bulanan. Kebalikannya, seorang putra yang ada luka batin sama ibunya. Wah nanti ini enggak boleh menikah dulu, harus terapi dulu, harus detoks jiwa dulu sebelum menikah. Kalau enggak, nanti Anda sebagai istrinya, cuman salah sedikit dia marahnya berlebihan. Anda cuma salahnya 2, dia marahnya 10 tuh. Itu 8 PR dia dari masa lalu. Orang tuh harus selesai dulu sebelum menikah sih. Kalau enggak nanti kasihan anak. Suami istri berantem terus,
membawa masa lalu mereka tumpah ke pasangan. Anak melihat Anda nggak harmonis, anak juga terluka. Anda juga sering tumpahin luka batin masa lalu Anda kepada anak terluka. Nggak habis-habis, belenggu luka batin turun-temurun ke anak cucu Anda, nggak habis-habis gitu loh. Saya bersyukur Anda yang subscribe kuliah psikologi, benar-benar orang-orang yang melek psikologi ingin berubah, ingin lebih baik. Yuk kita perbaiki hidup kita buka lembar baru. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Kita benahi, kita tata jiwa kita terapi jiwa kita berikhtiar untuk mendetoks jiwa kita. Sampai jumpa, terima kasih. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di-follow ya. Terima kasih. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil, dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia gak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta, masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia gak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa,
baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya, orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ ke sini. Jangan, nggak usah, ngapain, nggak usah ikut, nggak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang nggak ikut. Karena faktor biaya mamanya tanda petik pelit. Dia malu, dia minder, dia sedih. Kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan bukan keinginan, itu pun nggak dikabulkan. Nggak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti. Nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin. Aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya. Pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya gak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting gak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, gak menghargai proses perjuangan, gak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa nggak pernah disetujui, nggak pernah didukung, nggak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering nggak enakan sama orang. Serba mengiyakan, orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa, dia selalu akan memenuhi walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia nggak bisa menolak, dia selalu menjadi a yes man, a yes woman, selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan nggak enakannya tinggi. Rasa nggak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa nggak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, nggak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan. Sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini gak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, gak dianggap, gak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa nggak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda gak percaya, coba kunjungi panti jompo.
Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun, pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.